Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kita harus selalu bersyukur karena kita dikasih nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun secara daring. Anak-anak, mungkin menurut kalian corona atau virus corona sudah tidak ada, tetapi Ibu berharap kalian juga tetap waspada. Walaupun sudah tidak nyata atau penyebaran tidak kelihatan, tetap kalian harus mengenakan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, 3M. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan selalu cuci tangan pakai sabun. Oke, untuk materi kita kali ini kita akan bicara tentang masalah konsep diri remaja. Oke, apa sih konsep diri itu? Yaitu pandangan atau kesan individu terhadap dirinya secara menyeluruh yang meliputi pendapatnya tentang diri sendiri ataupun gambaran diri dari orang lain tentang hal-hal yang dapat dicapainya yang terbentuk melalui pengalaman dan interpretasi dari lingkungan. Misalkan kita menganggap dirinya kita seperti ini. Kemudian seiring berjalannya waktu kalian melakukan suatu kegiatan sehingga akan mempengaruhi konsep diri kalian akan menjadi lebih baik. Kita melakukan mungkin nilai kita bagus misalkan di sekolah, hanya teman kita atau orang lain akan menganggap kita bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu. Itu namanya konsep diri dan itu sangat berpengaruh terhadap penilaian konsep diri kita. Langkah awal sebuah kesuksesan adalah bagaimana kita bisa mengenal diri serta mempelajari kualitas diri kita, yaitu mengenal konsep diri. Konsep diri ya, terbagi oleh beberapa pola. Yang pertama, pola gambaran diri, yaitu sikap tubuh kita secara sadar atau tidak sadar terhadap diri sendiri. Misalkan kita menilai bahwa ukuran tubuh kita gemuk, pendek, tinggi, atau penampilan kita bagus atau tidak bagus. Dan ini juga akan mempengaruhi konsep diri kita. Dan gambaran diri itu berhubungan dengan kepribadian. Nah, itu tentang sadar atau tidak sadar kita akan menilai diri kita berdasarkan gambaran diri atau tubuh kita. Selanjutnya ideal diri, yaitu bagaimana kita seharusnya bertingkah laku. Persepsi seorang individu, bagaimana dia seharusnya bertingkah laku berdasarkan apa standar pribadi kita. Nah, ideal diri akan mewujudkan suatu perwujudan cita-cita ataupun penghargaan diri kita. Nah, ini juga melahirkan penyesuaian di masyarakat. Ideal diri kita akan menyesuaikan di masyarakat. Selanjutnya adalah harga diri. Yaitu penilaian diri terhadap kesesuaian tingkah laku dengan ideal diri kita. Kita sudah melakukan sesuatu, kemudian kita menganalisis adakah kesesuaian, seberapa besar kesesuaian tingkah laku kita dengan ideal diri kita seharusnya bertingkah laku. Nah, ini harga diri kita akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia kita. Mungkin kalau kita masih kecil, kita akan menilai atau menghargai kita sesuai dengan usia kita. Bertambahnya waktu, bertambahnya usia akan berubah konsep diri, harga diri kita. Selanjutnya adalah identitas, cenderung kepada keunikan di individu, yaitu penghargaan atau pengorganisasian pribadi dan kepribadian yang bertanggung jawab terhadap keunikan, terhadap kesatuan maupun konsistensi seorang individu. Nah, ini dimulai sejak kapan? Sejak bayi dan akan berlangsung sepanjang kehidupannya. Dan yang terakhir adalah peran. Apa sih peran? Adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial. Nah, ini juga peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau yang dipilih oleh suatu individu. Nah, ini juga akan menentukan posisinya di masyarakat. Nah, harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri kita.
Selanjutnya, konsep diri itu ada dua. Diri kita itu punya konsep dua, yaitu konsep yang positif dan negatif. Konsep yang positif itu seperti apa? Nah, diri kita itu dengan cirinya itu kita sanggup menyelesaikan masalah kita sendiri. Saya berpikir saya bisa tanpa bantuan orang lain. Saya merasa sanggup. Nah, itu konsep diri yang positif. Kemudian kita juga merasa sepadan atau sama dengan orang lain. Nggak ada bedanya, sama-sama. Berarti dia mampu, kita pun mampu. Kemudian kita juga mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dan kita pada saat kita memperoleh suatu keistimewaan atau suatu penghargaan, kita tidak malu saat kita dipuji. Dan kita siap untuk menerima kritik dan saran terhadap apa yang kita lakukan. Itu namanya konsep diri yang positif. Berbeda dengan konsep diri yang negatif, yang pertama adalah kita itu merasa sensitif terhadap kritik, minder. Kemudian pada saat tertentu kita senang dipuji. Walaupun kita tidak tahu pujian itu betul-betul pujian atau bukan, atau sindiran, tapi kita merasa nyaman dan senang saat kita dipuji. Kemudian merasa tidak disukai, bersuudzon ya. Kita juga sebenarnya nggak usah berpikiran negatif. Kok saya nggak merasa disukai, ya biarin aja ya. Kita tetap dengan konsep yang positif, tetap harus bersikap positif terhadap pandangan orang lain. Selanjutnya kita suka mengkritik atau hiperkritik, senang banget kritik, tapi dia belum tentu suka dikritik. Dan selanjutnya ada merasa kurang mampu untuk berinteraksi, merasa minder, merasa rendah diri, merasa tidak mampu, dan yang down itu banyak, sehingga kita harus bisa merubah mindset atau konsep diri yang negatif menjadi yang positif. Bagaimana sih cara kita mengembangkan konsep diri yang sehat dan positif? Setelah kita tahu konsep-konsep kita, diri kita, pola gambaran kita, ideal kita, harga diri kita, ya, kemudian peran kita, identitas kita coba dianalisis. Selanjutnya kita juga harus belajar untuk mengembangkan konsep diri yang sehat dan positif. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus belajar tentang diri kita sendiri. Terimalah kita apa adanya. Selanjutnya gali potensi diri kita dan kembangkan. Jangan malu untuk mengapresiasi atau mengeksplorasi potensi kita. Selanjutnya kita kembangkan, siapa tahu kita bisa menjadi sesuatu yang positif untuk masa depan kita. Dan selanjutnya kita bisa mampu ikhlas menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya sudahlah, memang kita seperti ini. Dari yang kelebihan kita akan bisa menutupi kekurangan kita, dan kekurangan kita bisa terminimalisir dengan kelebihan kita. Kurangi dikit-dikit kekurangan kita sehingga akan menjadi suatu konsep yang positif. Kemudian pandanglah diri kita sebagai manusia yang berharga. Jangan merasa diri, saya pasti tidak mampu, saya nggak ada gunanya, saya nggak bisa, dan sebagainya. Hilangkan atau buang pandangan diri seperti itu. Jadilah diri kita sebagai manusia yang berharga. Seorang ilmuwan bernama Joseph Rudd dan Harrington Ingham membuat suatu konsep diri dengan namanya Johari Window atau jendela Johari. Dibagi menjadi 4 daerah, yaitu yang pertama adalah daerah publik atau public area, daerah terbuka di mana kita tahu tentang diri kita dan kita pun diketahui oleh orang lain. Selanjutnya daerah B atau daerah buta, di mana kita tidak tahu tentang diri kita, tapi kita diketahui oleh orang lain, yaitu misalkan adalah hal-hal yang bernilai positif dan negatif tentang diri kita. Kita nggak tahu, tapi orang lain mungkin tahu. Selanjutnya daerah tertutup atau daerah tersembunyi atau hidden area, di mana kita tahu tentang diri kita, tapi kita tidak diketahui oleh orang lain. Misalkan perasaan kita, bagaimana pendapat kita tentang sesuatu, atau kebiasaan kita makan, kebiasaan kita tidur, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah daerah C, daerah D atau daerah yang tidak disadari atau unconscious area, di mana kita tidak tahu tentang diri kita dan orang lain pun tidak tahu tentang kita, atau biasanya dikatakan jendela gelap ya, daerah gelap. Nah, ini tentang wilayah misteri dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu dan orang pun tidak tahu.
Bagaimana setelah kita tahu tentang jendela diri kita, bagaimana cara membuka jendela kita? Yaitu kita coba untuk jendela-jendela tadi kita coba terbuka pada orang lain. Jangan kita menjadi orang yang munafik dengan berlagak diri kita itu perfect. Ya, untuk menjadikan jendela kita menjadi terbuka dan sifatnya positif seperti itu. Kemudian bersikaplah apa adanya atau natural, nggak usah dibuat-buat lah. Kita, ya gini apa adanya. Terima saran, kritik dari orang lain. Jangan takut kritik dan saran yang membangun adalah untuk perbaikan diri kita menjadi lebih baik. Perbanyaklah teman dengan siapa saja. Dengan banyak teman kita menjadi manusia yang lebih percaya diri dan kita lebih terbuka akan banyak hal. Lebih percaya diri karena teman kita. Belajar jalan ya. Yuk kita belajar membuat konsep diri sesuai dengan konsep Johari Windows. Tulislah apa yang ada di diri kalian, jendela A, B, C, dan D. Kemudian setelah itu jawaban kalian screenshot dan kirim ke relationship QR pada kolom tanggapan. Ya, setelah kalian membuat konsep diri pada jendela Windows, Ibu berharap kalian bisa membuka diri kalian mempunyai konsep diri yang baik dan sehat dan positif. Terima kasih, selamat mencoba untuk memahami diri kalian menjadi lebih baik. Jangan lupa pesan Ibu ya, ingat 3M. Selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, jangan berkerumun, dan selalu menjaga kesehatan. Tingkatkan imunitas diri dengan senyum, selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.